Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Ian Tambunan. Di video kali ini gue bakal prediksi Chelsea versus Manchester City yang bakal berlangsung dalam laga pekan ke-19 Liga Inggris di Stadion Stamford Bridge, Jumat 6 Januari 2022 pukul 03.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita mulai aja guys. Chelsea dan Manchester City memasuki pertandingan ini dengan misi yang berbeda ya guys. Chelsea saat ini berada di posisi 10 klasemen Liga Inggris, tertinggal 10 poin dari Manchester United yang menghuni peringkat 4 alias batas terakhir menuju zona Liga Champions. Adapun Manchester City yang sekarang duduk di posisi 2 klasemen Liga Inggris, tertinggal 8 poin dari sang pemuncak Arsenal. Jadi Chelsea berusaha balik ke zona Liga Champions dan Manchester City berusaha mengejar Arsenal di puncak klasemen. Kalau kita lihat di pertandingan terakhir Liga Inggris, Chelsea dan Manchester City sama-sama hanya meraih hasil imbang 1-1. Saat jumpa tim yang di atas kertas harusnya bisa mereka taklukkan. Chelsea diobrak-abrik Nottingham Forest dan Manchester City dijebol oleh Everton. Namun guys, kalau kita ngebahas soal daya gempur, Manchester City masih menang segalanya atas Chelsea. Bahkan The Citizens dalam 4 laga Liga Inggris terakhir menjadi tim yang paling banyak melepaskan tembakan guys. Sekarang kita bahas Chelsea guys. Sekarang lini belakang Chelsea benar-benar rapuh ya guys. Kehilangan 4 pemain kunci, N'Golo Kante dan Ben Chilwell yang cedera hamstring, Reece James dan Wesley Fofana yang cedera lutut membuat jantung pertahanan The Blues benar-benar kropos guys. Ketika menghadapi Nottingham Forest, itu Nottingham menempati posisi 19 klasemen Liga Inggris guys. Tetapi saking bocoran lini belakang Chelsea, Nottingham bisa menciptakan 1 peluang tiap 7,8 menit. Lebih parahnya lagi guys, karena Chelsea tidak memiliki lini serang yang menggigit. Chelsea hanya mencatatkan 2 big chances di markas Nottingham, satu dari Raheem Sterling dan satu dari pemain pengganti Pierre-Emerick Aubameyang. Bahkan Raheem Sterling yang biasanya tampil eksklusif guys, tampil eksplosif, hanya mampu melakukan 1 sentuhan di kotak penalti Nottingham yang mujurnya itu berbuah gol. Catatan juga untuk Mason Mount dan Kai Havertz, jangan sampai dia mengulang performa melempem seperti ketika melawan Nottingham, di mana mereka sama-sama mencatatkan 0 big chances guys. Sekarang kita bahas Manchester City guys. Pep Guardiola harus berhenti bercanda nih guys dalam menurunkan susunan pemain inti. Sudah saatnya bek kanan utama Manchester City Kyle Walker menjadi starter menggantikan Rico Lewis, dan juga Joao Cancelo diberikan kesempatan untuk kembali menempati posisi bek kiri, bukan Nathan Ake. Setelah lini belakang menjadi lebih sehat, Pep Guardiola juga mesti bertobat nih guys dengan memainkan Phil Foden sebagai winger kiri, bukan Jack Grealish. Apa yang bisa diperbuat oleh Phil Foden dalam 3 menit terakhir ketika menghadapi Everton? Waktu yang terlalu sedikit. Padahal Jack Grealish selama 87 menit berada di lapangan melawan Everton menciptakan 0 peluang sebelum akhirnya digantikan oleh Phil Foden. Keberadaan Foden bisa membuat Kevin De Bruyne memiliki opsi lebih dalam mengalirkan operan berbahaya di sepertiga akhir lapangan musuh untuk dituntaskan menjadi gol. Kebersamaan dari Erling Haaland, Phil Foden, dan KDB bisa meremukkan Chelsea guys. Sekarang kita ngebahas head to head nih guys. Dari sisi rekor pertemuan, Manchester City memang sangat mendominasi Chelsea ya guys. Bahkan dalam 3 pertemuan terakhir, Man City selalu menang atas Chelsea. Dalam 3 pertemuan terakhir tersebut juga, Man City menang dengan agregat 4-0 atas Chelsea guys. Nah, Chelsea memang saat ini sedang terpuruk ya guys. Chelsea bahkan menjalani musim terburuk di Premier League sejak musim 2015-2016. Saat ini Chelsea soalnya cuma mengumpulkan 25 poin dari 16 laga Premier League. Adapun pada musim 2015-2016, Chelsea lebih parah lagi karena cuma mendapatkan 15 poin dari 16 laga Premier League. Akan tetapi Pep Guardiola tidak boleh lupa guys bahwa Chelsea adalah tim yang paling sering menaklukkan Man City asuhannya di Premier League dengan catatan 5 kali. Menurut lo pribadi guys, apakah kali ini Chelsea bisa menjebol gawang Man City guys?
Sekarang kita bahas starting line up nih guys. Gue coba prediksi susunan pemain inti terbaik dari Chelsea dan Manchester City, sekaligus menampilkan komentar dari kedua pelatih Graham Potter dan Pep Guardiola seusai timnya kehilangan poin penuh pada pekan ke-18. Nah, di squad Chelsea menurut gue Raheem Sterling bisa menjadi kuncian utama karena dia sudah terbiasa menghukum mantan dengan gol-golnya guys. Ketika pindah dari Liverpool ke Manchester City, Sterling sanggup membukukan 3 gol dan 3 assist saat The Citizens jumpa dengan The Reds guys. Kita mulai dari kubu Chelsea guys, menurut gue mereka akan menggunakan strategi 4-2-3-1. Di kiper ada Kepa Arrizabalaga, 4 back ada Cesar Azpilicueta, Thiago Silva, Kalidou Koulibaly, dan Marco Kurela. 2 gelandang ada Jorginho dan Denis Zakaria. Di posisi winger dan gelandang serang ada Raheem Sterling, Mason Mount, dan Christian Pulisic. Sedangkan di posisi ujung tombak diisi oleh Kai Havertz. Berikut ini pernyataan Graham Potter setelah Chelsea ditanimbang oleh Nottingham Forest guys. Poin yang diraih dengan susah payah dari tim yang terorganisasi dengan bagus. Forest membuat kami berada di bawah tekanan pada babak kedua. Level performa kami tidak cukup bagus untuk meraih 3 poin. Kami tidak melakukan operan dengan cukup cepat dan pergerakan kami terlalu minim. Kami kecewa dengan penampilan kami selama 90 menit dan kami tidak pantas menang. Sekarang kami fokus untuk pertandingan berikutnya dan mencoba untuk meningkatkan permainan. Jalan kami masih panjang. Akan menjadi kesalahan untuk memikirkan apa yang bisa terjadi dalam waktu 5 bulan. Kami harus lebih konsisten. Sekarang kita ke kubu Manchester City guys. Menurut gue mereka akan menggunakan taktik 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Ederson Moraes. 4 back ada Kyle Walker, John Stones, Manuel Akanji, dan Joao Cancelo. 3 gelandang ada Kevin De Bruyne, Rodri, dan Ilkay Gundogan. Untuk posisi Trisula diisi oleh Riyad Mahrez, Erling Haaland, dan Phil Foden. Berikut ini statement dari Pep Guardiola seusai Man City ditahan imbang oleh Everton guys. Kami harus bermain dengan 11 orang, kami tidak bisa bermain dengan 13 orang. Bagi saya, setiap saat sulit untuk memilih karena selalu pemain top yang tidak bermain. Akhir-akhir ini, mungkin karena saya sudah lebih tua, saya melihat bahasa tubuh di sisi latihan dan segalanya. Anda tidak bisa bermain bagus ketika bahasa tubuh tidak benar. Terkadang saya memilih mereka berdasarkan bahasa tubuh, seberapa bahagia mereka dan bagaimana mereka ketika bermain. Ini adalah salah satu keputusan utama saya ketika saya memilih susunan pemain inti. Soal kemampuan, saya tahu betapa bagusnya mereka dan mereka tahu apa yang ingin kami lakukan. Namun, bahasa tubuh tergantung pada mereka dan terkadang mereka tidak bagus. Kita masuk ke kesimpulan ini guys. Chelsea berjuang mencegah Manchester City meraih 4 kemenangan berturut-turut untuk pertama kalinya sepanjang sejarah The Citizen ketika jumpa The Blues. Chelsea terakhir kali bisa mengalahkan Manchester City pada final Liga Champions di Porto, Mei 2021. Tugas Chelsea saat ini semakin berat guys, karena Manchester City memiliki Erling Haaland. Saat melawan Leeds, Haaland membukukan gol ke-25 dari 20 laga di semua ajang bersama Manchester City. Catatan tersebut membuat Haaland menjadi anak asuh Pep Guardiola yang menciptakan 25 gol tercepat. Haaland bahkan mengalahkan catatan Lionel Messi yang membutuhkan 28 laga di bawah pimpinan Pep Guardiola untuk bisa membukukan 25 gol. Selain itu guys, Man City sudah bisa diperkuat oleh Julian Alvarez yang membawa timnas Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 dan menyumbangkan 4 gol di Qatar. Melihat perkembangan kedua kubu saat ini guys, gue melihat ada potensi terjadi banyak gol dalam duel Chelsea versus Man City. Prediksi skor gue guys, anak-anak asuh Pep Guardiola akan menumbangkan pasukan Graham Potter dengan skor 4-2. Gimana menurut lo guys? Apakah pendapat dengan Bang Ian Tambunan atau lo justru menjagokan Chelsea yang bisa bangkit dari keterpurukannya dan menang atas Man City? Coba kita ngobrol di kolom komentar. Thank you banget ya guys sudah nonton video gue sampai akhir. Semoga video gue bermanfaat. Dan buat lo yang menikmati video-video Bang Ian Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya guys buat tahu update video terbaru dari Bang Ian Tambunan. Sampai jumpa lagi guys. Sehat selalu. Tuhan memberkati.